Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aginati Shalioso, NIM 220250502001, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Tugas yang pertama. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengenalan RPL, rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak atau biasa yang disebut RPL adalah disiplin ilmu yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi, pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Tujuannya adalah untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, efisien, dan dapat dipercaya. Tujuan dan penerapan rekayasa perangkat lunak. Nomor 1, mengembangkan perangkat lunak. Mengembangkan perangkat lunak adalah proses yang melibatkan serangkaian aktivitas terencana untuk menciptakan, memelihara, dan memperbaiki sistem perangkat lunak. Proses ini mencakup berbagai disiplin, ilmu, dan praktik yang bertujuan untuk menghasilkan produk perangkat lunak yang berkualitas, memenuhi kebutuhan pengguna, dan dapat diandalkan. Nomor 2, memperbarui fungsi. Memperbarui fungsi dalam konteks pengembangan perangkat lunak merujuk pada proses melakukan perubahan atau peningkatan pada fungsi yang sudah ada dalam perangkat lunak. Hal ini bisa mencakup perbaikan bug, penambahan fitur baru, atau peningkatan kinerja. Nomor 3, menciptakan user friendly. Menciptakan perangkat lunak yang user friendly, ramah pengguna adalah salah satu tujuan utama untuk pengembangan perangkat lunak. Perangkat lunak yang user friendly memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi atau sistem tanpa kebingungan, kesulitan, atau kesalahan. Nomor 4, mengintegrasi peralatan mekanikal. Mengintegrasi peralatan mekanikal dalam konteks rekayasa perangkat lunak atau sistem teknik merujuk pada proses menggabungkan berbagai peralatan mekanikal dengan sistem kontrol atau sistem perangkat lunak untuk memastikan mereka dapat beroperasi secara bersama-sama secara efisien dan efektif. Nomor 5, mengembangkan perangkat lunak. Mengembangkan perangkat lunak adalah proses yang melibatkan perancangan, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan program komputer atau aplikasi yang digunakan untuk menjalankan tugas tertentu. Pengembangan perangkat lunak adalah kegiatan yang sangat kompleks dan melibatkan berbagai langkah dan pendekatan, tergantung pada tujuan, skala, dan kebutuhan spesifik proyek. Kriteria yang dapat digunakan sebagai acuan dalam rekayasa perangkat lunak: 1. Dapat terus dirawat dan dipelihara. 2. Dapat mengikuti perkembangan teknologi. 3. Dapat mengikuti keinginan pengguna. 4. Efektif dan efisien dalam menggunakan energi dan penggunaannya. 5. Dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Prospek kerja rekayasa perangkat lunak. Nomor 1, developer IT. Pekerjaan ini mengembangkan software-software sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari klien, seperti pada software game atau software untuk kebutuhan bisnis. 2, programmer adalah orang yang bekerja membuat program atau software komputer tertentu dengan tujuan memudahkan pekerja dari klien yang membutuhkan. 3, IT konsultan. Salah satu pekerjaan yang juga memiliki banyak peluang. Peran dari pekerjaan ini adalah sebagai perancang dari awal hingga evaluasi atau penerapan IT. 4. Sistem analisis bekerja sebagai penganalisa yang menganalisis suatu sistem.
Hasil dari pekerjaannya akan digunakan oleh programmer seorang sistem analisis. Harus mampu membandingkan kelebihan dan kekurangan dari sistem yang hendak dirancangnya. 5. Database engineer. Tugasnya sebagai pembuat desain serta memonitoring suatu database yang cukup kompleks. 6. Web engineer. Orang yang bertugas merancang dan membangun website, bertanggung jawab atas layanan dan kemudahan dari website tersebut. 7. Intelligent System Developer. Software-software yang dikembangkan oleh pekerja ini berhubungan dengan intelijen seperti image recognizer. 8. Software tester. Bidang pekerjaan yang memiliki peran khusus dalam menguji sebuah software atau perangkat lunak. Terima kasih, itulah tadi hasil presentasi dari materi RPL atau biasa disebut rekayasa perangkat lunak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.